Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat Nusantara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Sri Wahono selaku Ketua Pelaksana yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan pelatihan diklat dari Guru Mengajar Nusantara. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dik Imaduddin selaku instruktur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020, kita dapat melakukan Pikon Dikdar Gumun. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya memperkenalkan petugas Pikon pada hari ini. Yang akan bertugas sebagai presenter yaitu Ibu Irma Arifah MPD. Beliau adalah dosen ISTIKA PGRI Trenggalek dan sebagai moderator Ibu Irma Setiawati SPD. Beliau adalah guru SMP 37 Semarang. Sedangkan yang bertugas sebagai host adalah saya, Fitria Damayanti, SSI MM. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pikon hari ini akan berlangsung selama 1 jam dengan tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, hindari penggunaan 2 perangkat Pikon dalam 1 room. Yang kedua, peserta Pikon dimohon mute atau mematikan mikrofon selama presentasi berlangsung. Yang ketiga, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Pikon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapardi Djoko Damono. Apresiasi dan kajian puisi menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Pemaparan materi perkuliahan kali ini menggunakan aplikasi Smart Art Creator atau SAC yang diharapkan mampu menjawab tuntutan zaman. Apa dan bagaimana apresiasi sastra bergenre puisi dapat kita simak dan kaji bersama Ibu Irma Arifah MPD yang akan dipandu oleh Ibu Irma Setiawati SPD selaku moderator. Kepada Ibu Irma disilakan. Ya, terima kasih Bu Fitria Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Pada pagi ini Ibu Irma Arifah akan menyampaikan materi SAC dengan judul Apresiasi Puisi untuk mata kuliah Apresiasi dan Kajian Puisi. Sebelumnya saya bacakan biodata dari Ibu Irma Arifah. Nama Irma Arifah MPD, instansi STKIP PGRI Trenggalek, domisili Tulung Agung, riwayat pendidikan dari SDN Junjung 3 Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, SMPN 1 Tulung Agung, SMAN 2 Tulung Agung, Unair, STKIP PGRI Trenggalek, Unisma untuk S2-nya, aktivitas mengajar dan bertridharma perguruan tinggi seperti penelitian dan pengabdian masyarakat, mengajar siswa SMK secara intensif, persiapan untuk ujian nasional setiap tahun. Pernah menjadi pemateri diklat Cipta Cerpen untuk guru SMP SMA mahasiswa di Trenggalek dan menjadi Dewan Juri Lomba Festival Lomba Cipta Seni dan Sastra se-Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2013. Juri Lomba Pidato tingkat MTS se-Trenggalek, Juri Lomba Musikalisasi Puisi tingkat SMA se-Trenggalek, dan Tulung Agung tahun 2014 sampai 2016. Untuk acara berikutnya, saya serahkan langsung kepada Ibu Irma Arifah MPD untuk mempresentasikan
materinya. Kepada Ibu Irma Arifah MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Irma, sesama Irma ya ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa terrealisasi untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya dengan berbagai keterbatasan waktu, berbagai kendala yang ada, dan juga perjuangan yang luar biasa. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya berupa media pembelajaran menggunakan aplikasi SAC dengan judul presentasi saya yaitu apresiasi puisi. Seperti yang sudah dibacakan oleh host tadi ya, bahwa mata kuliah apresiasi puisi ini masuk di dalam mata kuliah apresiasi dan kajian puisi. Nah, jadi kalau mahasiswa itu untuk ujian itu tidak menggunakan soal-soal multiple choice ya Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah saya tidak akan membuat kuis dengan multiple choice di aplikasi ini. Mohon dimaklumi nanti ya, karena soal-soal ujian untuk mahasiswa semuanya adalah soal essay. Baiklah, kita mulai saja ke materi. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal tentang apresiasi sekilas saja, dan ini pengertian tentang apresiasi. Jadi sebelum kita mengapresiasi, itu kita perlu mengetahui pengertian dari apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasi berasal dari bahasa Latin, appreciatio, yang artinya mengindahkan atau menghargai secara istilah. Jadi apresiatio ini berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Latin maksudnya. Mengindahkan atau menghargai. Nah, secara istilah, apresiasi sastra menurut Goff adalah pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin. Poin yang kedua, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang sebagai suatu proses menurut Squire dan Taba. Apresiasi sastra ini melibatkan 3 unsur atau aspek inti, yaitu aspek kognitif. Kognitif itu yang berkaitan dengan kognisi ya. Kemudian atau kognisi itu secara intelektual gitu ya. Kemudian aspek emotif. Kemudian yang ketiga aspek evaluatif. Nah, emotif itu berkaitan dengan emosi jiwa gitu ya. Kalau evaluatif berarti nanti melibatkan semacam evaluasi atau kritik seperti itu. Nah, jadi kegiatan apresiasi ini itu terbagi menjadi 2, yaitu apresiasi langsung dan apresiasi tidak langsung. Nah, apresiasi langsung itu seperti apa? Apresiasi langsung adalah kegiatan membaca atau menikmati cipta sastra berupa teks maupun performansi atau tampilan secara langsung. Nah, kalau performansi ini kita bisa menikmati cipta sastra, misalnya pembacaan puisi, musikalisasi puisi, dalam hal ini puisi ya, jadi kita dalam koridor puisi. Kalau cipta sastra yang lainnya mungkin ada cerpen, ada drama, seperti itu ya. Kemudian wujudnya yang apresiasi langsung yaitu berupa membaca, memahami, menikmati teks sastra. Nah, teks sastra, apa saja teks sastra itu? Karena sesuai dengan genre karya sastra itu ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi ada genre puisi, ada genre drama, dan yang ketiga adalah prosa fiksi. Nah, prosa fiksi itu teksnya berupa cerpen misalnya ya, kemudian novel, roman, kemudian teks atau naskah drama ini bergenre drama. Kemudian teks puisi, ini berarti genre yang berbeda yaitu puisi. Nah, sedangkan apresiasi tak langsung
apresiasi sastra tak langsung itu ditempuh dengan cara mempelajari teori sastra. Membaca artikel kesastraan di majalah, koran, ataupun mungkin jurnal ya, jurnal-jurnal ilmiah tentang kesastraan. Kemudian mempelajari buku-buku maupun esai tentang penilaian terhadap suatu karya sastra. Atau ini bisa dikenal dengan kalau penilaian itu nanti masuk ke ranah kritik ya, kritik seperti itu. Kemudian mempelajari sejarah sastra. Nah, ketika kita mencoba mengapresiasi atau mencoba menjadi apresiator, maka bekal apa saja yang diperlukan oleh seorang apresiator? Nah, jadi ini perlu bekal ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama bekal seorang apresiator yaitu memiliki kepekaan emosi atau perasaan. Ya, memiliki kepekaan emosi atau perasaan sehingga pembaca mampu memahami dan menikmati unsur-unsur keindahan yang ada dalam cipta sastra. Nah, ini mungkin poin pertama ini mungkin menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan orang yang tidak peka terhadap keindahan. Tapi sebenarnya ini bisa distimulus gitu ya, diberikan stimulus. Ya, biasanya kalau saya mengajar mata kuliah puisi untuk menstimulus itu biasanya dengan menggunakan ilustrasi musik seperti itu. Sehingga muncul kepekaan emosinya, perasaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah kehidupan dan kemanusiaan. Baik lewat penghayatan kehidupan secara intensif, kontemplatif, maupun dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan humanitas. Misalnya buku psikolog. Nah, jadi seorang apresiator di samping memiliki kepekaan emosi tadi juga diperlukan bekal memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan ini ya. Karena memang karya sastra itu selalu terkait dengan hal-hal di luar karya sastra itu sendiri. Karena karya sastra itu tercipta merupakan potret dari kehidupan di sekitar kita. Sehingga ini juga perlu dibekali dengan pemahaman-pemahaman hal-hal di luar sastra. Kemudian yang ketiga, memiliki pemahaman aspek kebahasaan. Nah, sebenarnya setiap orang itu memiliki atau menggunakan bahasa. Hanya saja mungkin ada yang sebagian yang memiliki pemahaman tentang aspek bahasa ini secara lebih, ada juga yang mungkin kurang gitu ya. Kalau di dalam ilmu bahasa itu ada ilmu morfologi, fonologi, seperti itu ya. Fonologi, morfologi, sintaksis itu tentang kalimat, kemudian semantik itu tentang makna bahasa secara tekstual, kemudian pragmatik itu makna bahasa secara kontekstual. Jadi hal-hal seperti ini akan lebih menajamkan seorang apresiator ketika akan mengapresiasi sebuah karya sastra. Kemudian yang keempat, memiliki pemahaman unsur-unsur intrinsik cipta sastra yang berhubungan dengan kajian teori sastra. Jadi setiap karya sastra itu memiliki unsur-unsur yang membentuknya. Jadi ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam karya itu sendiri. Sedangkan ekstrinsik itu hal-hal yang ada di luar karya sastra. Nah, ada berbagai pendekatan di dalam mengapresiasi karya sastra. Ya. Ada pendekatan parafrastis. Nah, parafrastis itu apa? Parafrastis itu yaitu strategi ya, sebuah strategi pendekatan untuk mengapresiasi karya sastra, ya, menggunakan ini pemahaman kandungan makna dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan oleh pengarang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seorang pengarang sehingga membaca itu lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Kemudian ada pendekatan emotif. Nah, pendekatan emotif apa? Yaitu suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengarah pada emosi atau perasaan pembaca. Nah, ini berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk ataupun emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan
yang menarik ya di dalam karya sastra. Kemudian pendekatan analitis. Nah, pendekatan analitis ini yang seperti apa ya? Pendekatan analitis itu berusaha memahami gagasan. Cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajikan ya ide-ide sikap pengarang ya di dalam menampilkan gagasan-gagasannya. Ya, ini biasanya kalau analitik ini arahnya ke unsur intrinsik, unsur-unsur intrinsik di dalam karya sastra. Jadi kalau misalnya mengapresiasi menggunakan pendekatan analitis ini berarti nanti kita menggali dari unsur intrinsiknya. Kemudian pendekatan historis, ya ini berkaitan dengan biografi pengarang, ya, latar belakang peristiwa kesejarahan yang melatari masa-masa terwujudnya cipta sastra yang dibaca. Dan juga tentang bagaimana perkembangan kehidupan penciptaan atau kehidupan sastra itu sendiri dari zaman ke zaman. Kemudian pendekatan sosiopsikologis yaitu pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat ataupun tanggapan kejiwaan atau juga sikap pengarang terhadap lingkungan kehidupannya atau zamannya pada saat karya sastra itu diciptakan. Karena mengapa demikian? Karena karya sastra itu memang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial psikologis. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa karya sastra itu merupakan potret kehidupan. Ya. Kemudian pendekatan didaktis yaitu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan ya maupun tanggapan pengarang terhadap kehidupan ya. Ini terkait dengan pandangan etis ya, filosofis, agamis ya. Jadi nilai-nilai didaktis, nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan jiwa seorang pengarang, pembaca maksudnya ya. Seperti itu. Kemudian berdasarkan kelangsungan apresiasi itu ada pendekatan emotif. Tadi sudah ya sebenarnya pendekatan emotif. Oh, belum. Kemudian ekspresif. Pendekatan emotif, kemudian pendekatan ekspresif, kognitif, kemudian semantis. Nah, kalau emotif itu berkaitan dengan kondisi jiwa, berkaitan dengan kondisi psikis ya. Kalau ekspresif itu pengekspresian dari jiwa. Kemudian yang kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan gitu ya, kecerdasan. Kemudian semantis ini makna ya, dari sisi makna makna bahasa secara tekstualnya. Kemudian pendekatan struktural yang berkaitan dengan ini hampir mirip dengan pendekatan analitis ya, yang mengkaji karya secara struktural tentunya dari dalam karya itu sendiri. Nah, ketika kita hendak mengapresiasi sebuah karya, apalagi di sini puisi ya. Puisi itu kadang-kadang kan orang juga agak sulit ya, karena bahasanya sangat padat ya. Kata-katanya itu juga ada diksi-diksi yang mungkin agak sulit dipahami. Ya, maka kita juga perlu mengenal unsur-unsur pembentuk puisi. Jadi unsur-unsur pembentuk puisi itu apa saja? Ada atau struktur ya, di sini saya katakan struktur. Ada struktur luar atau struktur fisik ya, surface structure. Kemudian ada struktur batin atau struktur dalam, deep structure. Nah, apa saja surface structure atau struktur fisik? Yang pertama itu bunyi. Bunyi, ya, kita biasa mengenal rima ya. Rima itu persamaan atau kesamaan bunyi ya, bukan kesamaan kata, tapi kesamaan huruf, bukan, tetapi kesamaan bunyi. Ya. Ada irama, ya, kemudian eufoni, kakofoni, onomatope. Apa sih ini Bu? Eufoni itu ya ini ilmu tentang bunyi ya. Jadi nanti insya Allah ada di slide selanjutnya. Kakofoni, onomatope. Kemudian kata.
Kata itu di sini berupa lambang ya. Kalau lambangnya orang Indonesia tentu berbeda dengan lambangnya orang Arab kan begitu ya. Kalau kita mungkin kursi itu nulisnya pakai huruf KURSI gitu ya. Tapi kalau kursinya dalam bahasa Arab nanti pakai huruf hijaiyah. Nah, nanti beda lagi kalau Jepang seperti itu ya. Jadi simbol atau lambang. Diksi pilihan kata. Nah, diksi ini seperti apa sebenarnya? Mungkin kita hampir diksi kan ya pilihan kata. Nah, tapi di sini ada kata-kata pilihan. Berarti apa? Kata yang dipilih. Jadi seorang penyair itu ketika menulis puisi, dia akan mencari diksi yang tepat untuk membuat puisinya agar misalnya didapatkan rima A misalnya. Ketika kita hendak membuat rima A, maka kita memilih diksi matahari, kok matahari, surya gitu ya. Surya, bukan matahari. Kalau kita menginginkan rima I, maka kita akan memilih kata matahari, seperti itu. Contoh maksudnya di situ seperti itu. Kemudian majas atau bahasa figuratif ya. Kalau majas itu bahasa figuratif, jadi seperti itu. Yang lebih tepat bahasa figuratif. Kemudian utterance atau indis ya. Kemudian pengimajian atau citraan. Jadi ada citraan pendengaran, ada citraan penciuman dan seterusnya ya, macam-macam. Jadi pencitraan itu maksudnya seperti apa? Pencitraan itu ketika dalam sebuah puisi, ketika kita membaca puisi, maka kita seolah-olah bisa mendengarkan. Berarti itu pencitraan pendengaran. Kalau kita dibawa seolah-olah merasakan sesuatu, berarti itu pencitraan perasaan ya. Kok pencitraan, pengimajian atau citraan ya, bukan pencitraan ini ya. Kemudian makna denotatif dan konotatif. Makna yang sebenarnya dan makna yang bukan sebenarnya. Maksudnya makna konotasi itu makna kias gitu ya, makna kias. Kemudian yang berikutnya lari atau baris. Nah, ini dikenal dengan maksudnya bukan rima-rima yang bunyi tadi ya. Berima itu maksudnya antara baris ke-1 dengan baris kedua dengan baris ketiga itu nanti ada persamaan bunyi. Kalau persamaan bunyinya itu antar baris itu disebut rima. Nah, kalau persamaannya di dalam satu baris itu ada yang istilahnya ada asonansi dan aliterasi. Ya, saya contohkan misalnya puisinya ini siapa namanya ya. Jadi ada sebuah puisi sepi sopa sepi sopi sepiku duka sepiku. Nah, itu semuanya. Itu contoh aliterasi asonansi seperti itu ya. Kemudian ada enjambment. Aliterasi, asonansi tadi sudah saya singgung ya. Jadi ini sebenarnya rima tetapi di dalam satu baris. Kemudian ada bait. Kemudian ada tipografi atau tata wajah puisi. Nah, sedangkan deep structure ya, Bapak Ibu, atau struktur batin itu ada sense ya. Kemudian ada subject of matter ya. Kemudian ada feeling, ada tone, ada totalitas makna. Ya, totalitas makna itu berarti makna yang secara keseluruhan, kemudian ada tema. Kita juga kenal namanya nada dan suasana ya. Kayaknya hampir sama dengan sense dan subject of matter ya, nada dan suasana. Nada itu perasaan yang kita tangkap ya dari karya sastra itu atau puisi itu. Bisa diperhatikan Bapak Ibu, ini mungkin bisa dibaca. Kutipan puisi, kemanakah pergi mencari matahari ketika salju turun pohon kehilangan daun. Nah, contoh ini adalah perulangan bunyi vokal ya. Vokal apa? Vokal E ya. Seperti tampak pada larik ke manakah pergi. Nah, ke dengan be. Ini perulangan bunyi yang seperti ini namanya asonansi Bapak Ibu. Selain itu juga dapat diamati adanya perulangan bunyi konsonan. Ya, bunyi konsonan seperti itu tadi ya. Pohon kehilangan daun. Ya, perulangan bunyi. Nah, bunyi konsonan ini yang dinamakan aliterasi. Nah, ini bunyi seperti contoh ini ya.
berlaku di antara kata-kata di dalam satu lare, ya, satu lare atau satu kalimat mungkin seperti itu ya. Rima demikian ini disebut rima dalam, Bapak Ibu. Kemudian tampak juga adanya paduan bunyi antara setiap akhir lare sehingga menimbulkan pola persajakan, ya, persajakan. Ada vokal i, ya, dengan konsonan n, ya, konsonan n seperti tampak pada bentuk pergi, kemudian matahari, ya, turun, daun. Nah, ini kan ada ada i seperti itu ya. Rima demikian ini, yakni rima yang terdapat pada akhir lare puisi disebut rima akhir. Nah, pada contoh puisi tadi ya, dapat kita jumpai adanya pengulangan bunyi ketika. Nah, di antara bait-bait ulangan kata ya, itu disebut rima identik, ya. Contoh yang lain, misalnya ini puisi yang berjudul Sajak Samar, ya, karya Abdul Hadi WM. Ada yang memisahkan kita, jam dinding ini. Ada yang memisahkan kita, bumi bisik-bisik ini. Ada, tapi tak ada kucium wangi kainmu sebelum pergi tak ada. Tapi langkah gerimis bukan sendiri. Nah, disebut rima sempurna bila perulangan bunyi meliputi apa ini ya, salah ketik ini. Meliputi semuanya ya, semua kata ya. Jadi kan ada yang memisahkan kita. Nah, itu diulang lagi, ada gitu lagi di baris berikutnya. Ya, memisahkan itu hampir sama ya bunyinya. Terus di bawahnya lagi ada kata ada lagi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tak ada. Nah, seperti itu. Itu tampak juga pada bentuk pergi dan sendiri pada lare 3 dan 4. Nah, disebut rima rupa bila pengulangan hanya tampak pada penulisan suatu bunyi, sedangkan pelafalannya tidak sama. Ya, misalnya rima antara bunyi vokal U dalam bentuk bulan serta bunyi vokal U dalam bentuk belum, ya. Belum dan be dan bu gitu ya. Jadi berbeda. Seperti tampak pada puisi Abdul Hadi yang tadi berjudul Dan Bajumu yang berikut ini. Pasang bajumu, dingin akan lalu melewat. Menyusup dekat semak-semak pohon kayu, tapi bulan belum kelihatan. Ya, bulan belum gitu ya. Puncak-puncak bukit. Sudah berhenti membandingkan dukamu, sehari keluh kesah. Kemudian euphony adalah sebagai salah satu ragam bunyi yang mampu menuansakan suasana keriangan, vitalitas maupun gerak. Ya. Kemudian bunyi euphony umumnya berupa bunyi-bunyi vokal, seperti pada kata gembira, bernyanyi, berlari, dan lain-lainnya. Kemudian kakofoni ya, bunyi yang menuansakan suasana ketertekanan batin, ya, kebekuan, kesepian, ya, kesedihan. Bunyi kakofoni umumnya berupa bunyi-bunyi konsonan yang berada di akhir kata. Bunyi konsonan ini dapat berupa bunyi bilabial ya. Bunyi bilabial itu kalau di dalam ilmu fonologi atau ilmu tentang bunyi itu antara bibir atas dengan bibir bawah itu bertemu, itu berarti nanti bunyinya bunyi bilabial ya. Misalnya kata ba, ya, pa, ma, itu bunyi bilabial. Seperti nampak pada lare-lare ketika tubuh kuyup, ya, dan pintu tertutup. Nah, ini kan menggunakan bunyi-bunyi bilabial. Mungkin juga berupa bunyi dorsovelar ya. Ya. Dorsovelar itu misalnya k, ya, langit-langit ya apa? Kalau dorsovelar itu langit-langit atas di dalam alat ucap kita ya bertemu dengan ini apa namanya pangkal lidah kita ya, k, kemudian juga eng ya, eng. Seperti dalam penggalan puisi karya Khairil Anwar berjudul Hampa, sepi di luar, sepi menekan mendesak, lurus kaku pohonan, tak bergerak sampai ke puncak, sepi memakut, tak satu kuasa melepas renggut. Nah, kalau kita rasakan ya dari pilihan katanya, kemudian dari bunyinya ya, bunyi ini kan terkesan ada sebuah kesedihan gitu ya, suasana yang tertekan, kebekuan seperti itu. Nah, ragam bunyi ada tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya ya,
anomatope, ya, itu adalah bunyi. Sebagai bunyi dalam puisi yang umumnya hanya memberi sugesti suara yang sebenarnya. Ya, bunyi yang disugestikan itu bisa berupa bunyi binatang, misalnya krik-krik ya, atau suara alam ya, tik-tik, nah, bunyi hujan gitu ya. Kemudian gemuruh ombak, wus-wus, nah misalnya seperti itu ya. Nah, atau suara angin gitu ya, berhembus dan lain-lain. Nah, Sapardi Djoko Damono misalnya cukup mengungkapkan kuda-kuda meringkik di bukit-bukit jauh. Ya, kuda-kuda meringkik di bukit-bukit jauh. Penyugestian ini dapat dimaklumi karena memang sulit ya menirukan realitas bunyi. Ya, kalau kuda itu masa ya gimana, kita kan sulit ya untuk membahasakan suara kuda itu ya kalau di dalam puisi. Tapi kalau suara jangkrik ya itu sudah sangat umum, misalnya krik-krik gitu ya, atau gonggongan lolongan anjing itu mungkin bisa, ngeong itu kucing, seperti itu ya. Nah, selain itu unsur intrinsik ya di dalam puisi itu ada kata ya. Nah, berdasarkan bentuk dan isi kata-kata di dalam puisi itu ada lambang ya. Lambang itu seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa lambangnya orang, gampangannya begitu ya. Lambangnya orang Indonesia berbeda dengan lambangnya orang Arab misalnya. Itu berupa tulisan gitu ya. Ya, ini bila kata-kata itu mengandung makna seperti makna di dalam kamus ya. Makna leksikal ya. Kalau makna leksikal, makna yang sesuai seperti di dalam kamus. Sedangkan makna gramatikal itu makna yang sudah mengalami perubahan secara gramatikal gitu ya. Sehingga acuan maknanya tidak menunjukkan atau tidak menunjuk pada berbagai macam kemungkinan lain atau makna denotatif. Kalau misalnya di dalam puisi itu dikatakan daun, maka benar-benar daun begitu ya. Kalau misalnya saya membuat puisi begini, apa ya? Mendung bergelayut di langit jiwaku. Nah, ini kan tentu mendung bergelayut di langit jiwa itu kan tentu bukan makna apa ya, denotasi. Jadi ini ada makna tersendiri di situ. Kemudian utterance atau indis ya, yakni kata-kata yang mengandung makna sesuai dengan keberadaan di dalam konteks pemakaian. Misalnya kata jalang ya, dalam baris puisi Khairil Anwar, aku ini binatang jalang. Itu telah berbeda maknanya dengan wanita jalang itu telah berjanji mengubah nasibnya. Ya, perbedaannya apa? Nah, jadi wanita jalang itu kan ada asosiasi tersendiri ya, asosiasi yang kurang baik tentunya ya. Tapi kalau sini aku ini binatang jalang, ini tentu seorang penyair ini ya, yaitu Khairil Anwar bukan sedang menyebutkan dirinya itu sebagai seorang yang nakal, pastinya seperti itu ya. Tetapi ada makna yang apa namanya ya, mengandung makna ya, sesuai dengan konteks atau hal-hal yang pada saat dia menciptakan itu. Kemudian simbol, yakni bila kata-kata itu mengandung makna ganda, ya. Maksudnya bukan makna ganda yang ganda ambigu ya, tetapi di sini makna konotatif ya, makna yang bukan sebenarnya atau asosiasinya apa gitu ya, seperti itu. Sehingga untuk memahaminya seseorang harus menafsirkan atau menginterpretasi dengan melihat bagaimana hubungan makna kata dengan makna kata yang lainnya. Ya, jadi di sini analisisnya kontekstual ya. Jadi berdasarkan konteksnya. Oleh karena itu memang memaknai sebuah puisi itu tidak bisa kata per kata. Jadi kalau misalnya di sini menggunakan pendekatan analitis ya, menggunakan pendekatan struktural, itu kadang-kadang juga terjadi kesulitan tersendiri. Karena kalau analitis itu kan nanti lebih ke struktural. Oh, kata ini artinya apa? Tapi untuk puisi tidak mudah ya untuk bisa menggunakan struktural seperti itu. Karena dia tergabung dalam satu kesatuan gitu ya. Untuk memaknainya bahkan harus membaca puisi itu secara keseluruhan sampai tuntas seperti itu. Nah, kemudian ini ya tadi menafsirkan atau menginterpretasi dengan melihat bagaimana hubungan makna kata dengan makna kata yang lain, sekaligus berusaha menemukan fitur semantis ya lewat kaidah proyeksi. Fitur semantis itu maksudnya makna tekstualnya ya, makna tekstual menggunakan kaidah-kaidah tentang makna.
Nah, kemudian di dalam puisi juga ada baris ya, baris-baris ya. Istilah baris atau larik di dalam puisi pada dasarnya sama dengan istilah kalimat di dalam karya prosa. Nah, perbedaannya bila kalimat dalam prosa itu secara jelas diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Sedangkan dalam puisi, hal itu tidak selamanya dijumpai di dalam puisi. Selain itu, baris di dalam puisi juga seringkali mengalami pelesapan ya. Kadang-kadang ditiadakan Makanya kan kadang-kadang kita ada yang menggunakan analisis itu tadi ya, analitis. Untuk menginterpretasi harus menggunakan parafrasis ya, parafrasis. Jadi parafrasis itu nanti memparafrasekan dari puisi itu mungkin ditambahi kata atau bahkan mungkin dikurangi seperti itu ya. Tapi biasanya ditambahi dengan kata penghubung ya, konjungsi seperti itu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu ya. Selain itu, baris dalam puisi juga seringkali mengalami pelesapan tadi ya, yakni penghilangan salah satu atau beberapa bentuk dalam satu larik atau mencapai kepadatan dan keefektifan bahasa. Jadi tujuan seorang penyair menghilangkan, melesapkan kata itu tadi memang untuk mendapatkan efek padat ya, karena puisi itu kan memang bahasa yang dipadatkan. Jadi kita bisa kalau kita misalnya menulis puisi itu kita bisa mengungkapkan ke pembaca kita itu kisah hidup kita dari awal sampai detik ini, misalnya dari mulai ada masalah, misalnya dari mulai kecil sampai dewasa, ini bisa menjadi satu judul puisi mungkin, dan itu pun tidak membutuhkan harus berlembar-lembar ya. Jadi seperti itu karena dipadatkan bahasanya. Selain itu, struktur kalimat di dalam puisi sebagai suatu baris tidak selamanya sama dengan struktur di dalam karya prosa. Baris atau larik puisi adalah satuan yang pada umumnya lebih besar dari kata yang telah mendukung satuan makna tertentu. Kemudian bait ya. Bait di dalam puisi, bait adalah kesatuan larik ya, yang berada dalam satu kelompok dalam rangka mendukung satu kesatuan pokok pikiran terpisah dari kelompok larik atau bait lainnya. Jadi ini merupakan satu kesatuan ya, tapi biasanya puisi itu tidak harus, kalau puisi jenis puisi baru itu tidak terikat ya dengan aturan-aturan bait dan lain sebagainya seperti itu. Berbeda dengan puisi lama misalnya seperti pantun gitu contohnya, atau bidal atau yang lain gitu ya. Itu harus mengikuti aturan-aturan. Kalau misalnya pantun itu harus ada dalam satu bait harus ada 4 baris gitu ya. Kemudian harus suku katanya juga ditentukan gitu ya. Kemudian peranan bait dalam puisi ya, adalah untuk membentuk suatu kesatuan makna dalam rangka mewujudkan pokok pikiran tertentu yang berbeda dengan satuan makna dalam kelompok larik lainnya. Jadi bait itu kalau misalnya dalam satu bait ya mungkin ini hampir sama dengan alinea gitu ya. Kalau kita menulis sebuah karya artikel misalnya gitu, itu kan di dalam satu alinea berikutnya itu mungkin pokok pikirannya sudah berbeda ya, seperti itu. Pokok pikiran 1 tentang apa, pokok pikiran 2 apa gitu ya, atau alinea 1 itu tentang apa, alinea 2, nah hampir mirip mungkin seperti itu ya. Pada sisi lain, bait juga berperan menciptakan tipografi puisi ya. Jadi tipografi itu apa? Tipografi itu tata perwajahan puisi. Nanti saya tunjukkan ya contoh tipografi itu seperti apa. Nah, selain itu juga bait berperan dalam menekankan atau mementingkan suatu gagasan serta menunjukkan adanya loncatan-loncatan gagasan yang dibuat oleh seorang penyair. Nah, ini Bapak Ibu, contoh struktur fisik puisi yang menunjukkan adanya tipografi. Judulnya predestinasi. Mungkin Bapak Ibu untuk membaca puisi ini tidak harus memutar layar HP ya. Atau mungkin putar-putar dulu ya. Jadi ini sesuai dengan isi dari puisinya ya. Aku telah berputar-putar mencari engkau dalam putaran-putaran waktu
Tapi astaga, engkau ada bersama-sama dengan aku dalam putaran takdirmu dan takdirku. Nah, seperti takdir kita ya Bapak Ibu. Takdir kita dipertemukan di dalam diklat daring guru mengajar untuk Nusantara ini, kita bisa bertemu se-Indonesia ya, se-Nusantara, bisa bersilaturahmi, bisa kenal yang Trenggalek, bisa kenal yang di Lampung, yang di Jawa Tengah, dan Nusantara. Jadi untuk kuis ini ya Bapak Ibu, saya mohon maaf karena memang di mahasiswa ya, untuk mahasiswa itu ujiannya tidak dalam bentuk multiple choice soal, tapi menggunakan isi. Jadi untuk soalnya ya seperti ini. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma Arifah. Demikian materi presentasi dari Ibu Irma Arifah MPD kepada Bapak Ibu guru peserta. Dipersilahkan siapa yang mau bertanya, bisa dari chatting ataupun langsung dengan suara. Silahkan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke. Silahkan Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Edi Suwanto. Tapi jangan ngetes ya Pak ya. Adakah ketentuan jumlah baris atau banyaknya baris dalam pembuatan puisi? Itu saja pertanyaan saya. Minimal berapa atau maksimalnya berapa? Ada ketentuannya apa tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke. Demikian Bu Arifah pertanyaannya, monggo silahkan dijawab. Gini Bapak, tadi Bapak siapa ya yang bertanya, dari mana instansinya? Pak Edi. Dari? Pak Edi dari SMA Negeri 1 Karanglayung, Gerobokan, Jawa Tengah. Oh iya. Iya, bahasa Indonesia ya Pak ya? Bukan, saya matematika. Oh, matematika. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa baris di dalam puisi, kalau puisinya puisi baru, itu tidak ada ketentuannya Pak ya. Jadi bebas. Kalau puisi baru itu bebas. Ada sebuah puisi karya Sitor Situmorang, itu berjudul Malam Lebaran. Judulnya Malam Lebaran Pak. Nah, isi puisinya bulan di atas kuburan. Jadi itu saja puisinya. Jadi satu baris. Nah, sehingga tidak ada ketentuan harus berapa. Ketika harus berlembar-lembar, harus satu lembar folio penuh, itu pun juga tidak masalah. Tapi kalau puisi lama itu memang ada ketentuannya. Kan puisi lama macam-macam, ada pantun ya, ada mantra, ada bidal, karmina, tarsina, kemudian ada syair ya, gurindam, seperti itu. Kalau gurindam 12 Pak ya. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana Pak? Saya kembalikan. Demikian Pak Edi. Iya, terima kasih. Sudah jelas. Oh ya, terima kasih Bu Irma Arifah atas jawabannya. Ya, tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host untuk presentasi pada pagi hari ini, yaitu kepada Ibu ya, Pulau apa tadi namanya Bu? Oke. Acara saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irma Setiawati SPD, dan terima kasih pula atas pemaparan materi yang telah Ibu Irma Arifah MPD sampaikan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Fikon atas partisipasinya. Dengan berakhirnya materi apresiasi dan kajian puisi ini, maka berakhir pula lah Fikon kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah semata, dan apabila terdapat banyak kesalahan sebagai host, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.